Bagaimana mendapatkan wanita solehah? Dicari. Kalau jodoh takkan kemana. Iya, kalau datang anak gadis. Kalau nenek-nenek, carilah kawan kita, kawan papa kita, bapak ibu pun bantulah. Ada usaha. Orang baik, berdoa baik, dapat baik. Alhamdulillah. Orang baik, berniat baik, berdoa baik, dapat tak baik, ujian dari Allah. Apa cirinya Pak Ustaz? Iza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok dia, senang hatimu. Wa iza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh, patuh dan taat dia. Wa iza ghibta. Kalau kau pergi jauh, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu. Anakmu 2, pulang kau ke rumah 2 juga anakmu. Jangan sampai kau pergi merantau, pulang 3 anakmu. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal, terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam setengah 11 nih payah nangkap emang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qari'ah hafizah. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu tuh di belakang. Nanti kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh takkan berjumpa. Karena ada jodoh itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet. Karena jodoh lah kalian jumpa. Karena jika rindu dengan seorang akhwat, naik atau tidak naik itu pilihan. Naik atau tidak naik itu pilihan. Ke kiri atau ke kanan itu pilihan. Saya ke kiri atau ke kanan itu pilihan. Tapi mencintai atau tidak mencintai bukan pilihan. Ingat itu. Suka atau tidak suka bukan pilihan. Karena cinta tak bisa memilih. Yang menjadi masalah, ini saya tidak mau menyesatkan. Jangan mentang-mentang, oh kalau gitu aku nggak apa-apa ya. Yang menjadi masalah ketika dia sudah melompat menjadi tindakan. Bahwa cinta kepada istri orang bukan pilihan. Tapi mulai mencari namanya di FB, lalu melangkah kepada add friend, lalu minta confirm, lalu minta nomor HP, itu pilihan. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Anakku, kau rindu kepada seorang akhwat karena kau nampak wajahnya, maka jangan pandang wajahnya, menunduklah. Makanya ketika ada mahasiswi bercadar diusir dari lokal, ngadu ke saya kebetulan sekretaris lembaga penjamin mutu. Karena mutu tak meningkat-meningkat, mengundurkan diri saya. Pak Ustaz,
saya diusir dari lokal karena saya pakai cadar. Kamu berhak, ini hak prerogatif. Bagus mahasiswi pakai cadar. Saya kasih rekom, mengadu ke rektor, dia menang. Dosen tak bisa melarang, bebas. Bagus mahasiswi pakai cadar. Kenapa? Karena menutup. Karena ada masanya ketika kau nampak wajahnya, hatimu tak bisa kau dustai. Dosen bagus kalau mahasiswinya pakai cadar, dia fokus mengajar. Ini nengok papan tulis saja. Memang cantik asyik ke situ aja. Bagus. Nah, maka kau hindari. Setan tak pernah mengajak engkau berzina, anak muda. Ayo berzina. Dah. Makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Langkah pertama, mata, pandang dia, pandang dia, pandang dia, pandang dia. Langkah kedua, senyum. Langkah ketiga, salam. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyuman. Fakalam, fasalamun, salam, say hello, hai. Fakalamun, kalam. Famau'idun, janji. Faliqa'un, pertemuan. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya na'udzubillah, maka kau tutup pintu, namanya saddud dzari'ah, menutup pintu celah. Ustaz, boleh enggak saya SMS-an sama akhwat? Apa salahnya? Tapi itu pintu menuju ke yang lain. Tutup, buang nomornya, delete deh, campakkan sama-sama HP-nya sekali. Karena HP itu hadiah dari dia. Asal dipandang HP, nah ingat dia. Apalagi belum buat lunas. Ustaz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustaz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, Bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah, kawalimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu, Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi sekarang anak-anak gadis ini yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini ditengoknya bukan ilmu agamanya, ini ditengoknya datang naik apa. Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre, na'udzubillah. Bersyukur Bapak Ibu, anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Makanya kalau ada anak-anak lajang nanya ke saya, Ustaz Somad, saya mau menikah Pak Ustaz, perempuan yang bagaimana yang cocok jadi pasangan hidup saya? Kau cari perempuan yang siap hidup dari nol, itu hanya ada di Pertamina. Mana ada perempuan lain siap susah? Perempuan lain cobalah tanya, maukah engkau hidup mengawaliku dari nol? Sorry ya bang, tapi di Pertamina mereka yang ngomong ke kita dari nol ya bang, kata dia. Hebatnya, berubahlah. Nih anak-anak gadis yang matre, berubah kalian. Dari mana kalian belajar? Bukan dari ceramah Ustaz Somad. Belajarlah kalian dari ketulusan Pertamina.
dari nol. Kalian pandang laki-laki itu karena hartanya, harta akan binasa. Kalian pandang karena kuasanya, kuasa tak sampai 5 tahun kalau ditangkap KPK. Kalian pandang karena bangsanya, ada orang-orang yang bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ketika hujan lebat, awan pun hilang. Tapi kau pandanglah dia karena agamanya, walaupun dia susah, walaupun dia tak ada apa-apa, tapi karena dia bersungguh sujud di atas yang maha kuasa, maka Allah akan berikan dia kaya. Yakunu fuqara, kalau dia miskin susah, yughnihimullah, Allah mengayakan mereka. Ini motivasi buat yang muda-muda yang belum nikah, jangan kalian putus asa. Karena banyak sekali sekarang karena kasus sulitnya pekerjaan, anak-anak lajang ditolak calon mertua. Kamu mau minang anak saya, kamu bawa apa? Aku membawa cita-cita. Makan kau lah cita-cita. Janganlah begitu. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang kakakmu, meminang keponakanmu, kau senang agamanya, kau suka akhlaknya, nikahkan dia. Tolong dia, maharnya jangan kau buat terlalu tinggi. Nanti anak-anak muda datang bawa baleho, turunkan mahar, turunkan mahar, turunkan harga mahar. Ketika mahar tinggi, maka zina merajalela. Itu sudah hukum alam, simbiosis mutualisme. Di situ ada kebutuhan, di situ harga pasar meningkat. Maka jangan sampai terlalu tinggi ini. Ini nampaknya Ustaz ada pesanan dari anak-anak muda yang lambat nikah. Enggak, itu murni ketulusan dari saya. Karena saya juga pernah ditolak orang waktu dulu. Dan saya yakinkan malam ini yang menolak itu pasti kecewa keras. Harus tahu dia pembalasan Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dulu kau sepelekan karena dia rendah hina, tapi ternyata Allah mau angkat derajatnya, maka kalau kau kaya, kau tolong dia. Yang penting kau jadi menantuku yang soleh, kau jaga anak gadisku ini dunia akhirat. Jangan kau berkhianat. Untuk makan ku tanggung dulu agak sebulan, tapi habis itu kau kerja ya calon menantuku. Iya Pak, insya Allah di sanalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Apalagi yang kita tolong ini adalah anak muda yang sarjana, punya kemampuan, hanya saja keberuntungan belum di tangannya, tapi Allah akan bukakan pintu rezeki kepada dia lewat pertolongan kita. Kapan dimulai? Anak-anak muda besok pagi langsung pinang, sebelum pikiran bapak itu berubah. Apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir, maka tontonlah qori-qoriah. Cari di YouTube qoriah. Banyak qoriah di sana. Bagi anak-anak gadis qoriah. Yang anak lajang jangan menengok qoriah. Ayatnya tak ingat, muka qoriah itu ingat. Yang lajang tontonlah qori-qori. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu,
turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar ini sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah na'udzubillah datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar.